Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, Ya, Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan ya. Saya ke Bu Siti Zuhro tadi ya, dalam pidatonya tadi, Anies sudah berkali-kali ingin merangkul seluruh masyarakat Jakarta untuk kembali bersatu membangun Jakarta, menyatukan energi begitu katanya. Tetapi apakah ini akan berhasil ya, mengingat contoh elit politiknya saja tidak seperti itu, tampaknya tidak berhasil digandeng begitu. Tadi dikatakan Pak Sudirman Said, Pak Jarod, beberapa kali kesempatan sebelumnya juga tidak bisa ketemu. Dan pada pelantikan ini pun memilih untuk katanya untuk pergi ke tempat lain begitu. Nah, ini bagaimana nih Bu Siti? Berhasil tidaknya kan is a matter of time ya. Jadi butuh waktu. Tapi yang penting Anies Sandi harus berusaha untuk itu. Dia harus menghadirkan dirinya sebagai pemimpin yang bukan untuk 60% yang memilih, tapi keseluruhan. Dia bukan lagi pemimpin hanya untuk kelompok tertentu gitu ya, partai tertentu, tapi Anies Sandi adalah gubernur dan wakil gubernur untuk masyarakat Jakarta. Nah, ini yang harus dipahamkan. Dan menurut saya sangat positif dan prospektif ya. Apa yang dilakukan ini, kan ini baru started. Jadi kalau masih anget-anget banyak spekulasi dan sebagainya dijatuhkan, itu biasa. Sama dengan waktu Pak Jokowi dicurigai akan dijatuhkan oleh KMP. Dan di situ saya berargumentasi, dari mana resepnya, formulanya, KMP akan menjatuhkan. Itu sama dengan sekarang. Jadi menurut saya kita justru berlatih untuk dewasa secara politik, matang secara politik, karena kontestasi, kompetisi di pilkada itu kan ada awal, ada akhir, nggak terus-terusan on gitu ya. Kalau terus-terusan on, yang capek Pak Soni nanti, gitu ya. Karena apa? Kan tidak bisa berhenti gitu. Padahal sekarang ini Anies Sandi butuh waktu untuk fokus, untuk mengimplementasikan apa yang sudah dirumuskan secara detail oleh rumah transisi kemarin itu. Baik Pak Sudirman, karena kita tahu di pilkada itu benar-benar menjadi apa ya, masyarakat kita divided, polarisasi lah, terjadi polarisasi semacam divided begitu. Society. Iya, tetapi tentunya akan sangat menyejukkan begitu jika kemudian elitnya memberi contoh begitu, entah tidak perlu siapa yang duluan datang begitu ya, kemudian pastinya yang di bawah akan mengikuti ya jika mereka bersatu begitu Pak Sudirman. Itu sebabnya memang tugas utama pemimpin itu memberi keteladanan gitu ya. Sikap kita menghadapi situasi itu bagaimana, dan saya harus mengatakan sayang betul bahwa proses selama 6 bulan itu bertemu pun susah gitu, dan itu saya kira kita akan mencatat sebagai pembelajaran, dan mudah-mudahan di daerah lain tidak muncul, apalagi dalam keadaan masa yang begitu rupa tadi dikatakan, harusnya yang atasnya itu makin dekat gitu, bukan makin menjauhkan ya. Jadi saya ingin kasih tahu bahwa bertelepon, ber-SMS, sampai bersurat, Pak Anies dan Mbak Sandi bersurat kepada Pak Jarod untuk audiensi gitu. Coba kurang rendah hati apa gitu ya. Tapi tidak berhasil. Bahkan juga. Lebaran pun begitu ya. Bahkan Lebaran juga sudah janjian. Tapi baiklah, itu kita ambil sebagai pembelajaran, dan mudah-mudahan ke depan maupun daerah lain tidak begitu. Tapi sebagai penutup ini saya ingin pamit nanti sebentar lagi. Saya punya pengalaman di SDM ketika merubah birokrasi kan. Saya tahu, kita semua tahu bahwa situasi waktu saya masuk itu lumayan berat lah, banyak kasus-kasus yang muncul. Tapi saya mengatakan, masa mau begini terus? Mari kita berubah. Dan rupanya kuncinya satu, merubah birokrasi itu. Keteladanan, kelurusan. Begitu kita tunjukkan bahwa kita bekerja semata-mata untuk masyarakat, itu belakang ikut. Sampai ada yang mengatakan begini, Pak, jangankan diajak baik Pak, diajak yang nggak baik, saya terpaksa kadang-kadang mesti ikut gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang mengajak kebaikan, pasti itu lebih gampang untuk mengikutinya. Dan Pak Soni ini kan pindah ke berbagai daerah sebagai PLT gubernur. Begitu beliau katakan ya semuanya ikut. Jadi saya tidak punya pesimisme sama sekali bahwa Pak Sandi dan Pak Anies bisa menggerakkan birokrasi, sepanjang memang agenda-agendanya, visinya, pandangannya, tindakannya itu
semata-mata untuk publik Jakarta. Tadi memenuhi kemauan rakyat. Tapi mumpung belum pamit ya sampai jam 9 Pak, tunggu dulu. Ya, tadi kan disinggung juga bahwa ini tantangan kata Pak Sumarsono ya. Kedepannya seperti apa? Ada janji-janji Anies yang tampaknya sulit untuk direalisasi seperti DP 0%, membangun tanpa menggusur. Tadi itu seperti apa janji kampanye saja yang tidak bisa diimplementasikan? Saya ingin ceritakan 30 Pokja itu bekerja dan sebagian besar volunteer, artinya orang-orang yang ngasih ide. Kemudian ada 200 lebih pertemuannya di masyarakat termasuk di rumah partisipasi. Tapi juga yang penting 18 kali interaksi dengan SKPD. Itu 2.700 orang terlibat. Saya tidak melihat satu program pun yang secara konsep itu tidak bisa dilaksanakan. Dan termasuk tadi DP 0 rupiah. Kita bicara dengan BI, bicara dengan OJK, karena itu kan mesti dapat blessing dari mereka. Jadi ini soal bagaimana dalam waktu dekat itu Pak Anies dan Pak Sandi, istilahnya Profesor Eko itu menciptakan enabling faktor, faktor-faktor yang memungkinkan. Isinya apa? Nomor 1, institusi mesti ada gitu ya. Dan saya kira dari 3.313 kegiatan itu rumahnya sudah ada. Jadi SKPD akan take care semua program itu. Yang kedua, manusia. Manusia artinya baik SDM internal maupun masyarakat yang akan digerakkan. Yang ketiga, dana. Dana tidak punya persoalan karena APBD kita cukup kuat kok, dan dari waktu ke waktu malah serapannya kan sebetulnya tidak maksimal. Jadi masih ada ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan. Nah, yang keempat tentu saja soal regulasi. Ini barangkali yang paling didahulukan. Jadi regulasi kita siapkan, kemudian orang kita siapkan, institusi kita siapkan, dana kita siapkan. Dari seluruh janji itu yang kita bedah satu persatu, tidak ada sesuatu yang punya halangan serius lah. Artinya mungkin sebagian baru, sehingga baru kemudian tadi menimbulkan spekulasi, tanda tanya. Tapi kan biasa tuh kalau hal baru itu pasti begitu. Sudirman, Pak Sumarsono kayaknya gampang sekali begitu ya. Tapi emang seperti itu gampang, Pak? Menjadi gubernur itu dibilang gampang-gampang, dibilang susah-susah. Nah, ini yang berpengalaman ini. Iya, saya kira gitu. Tergantung kita. Sebenarnya kan yang pertama kuncinya, tadi sudah disampaikan Pak Sudirman, kita menggunakan tidak hanya P3, tapi P4. P3 itu kan public private partnership. Sekarang ditambah lagi di zaman sekarang ini P4, Public, Private, and People Partnership. Saya kira dari cara Pak Anies dan Pak Sandi sampaikan dan terrefleksi dalam proses transisi pada hari ini melalui pelantikan dan seterusnya, itu keinginan kuat untuk melibatkan People tadi. Nah, sekarang merangkum ke P4 ini menjadi satu kesatuan, nyambung dengan visi yang dia sampaikan. Itulah sebenarnya PR real dari Pak Anies pada hari ini, menerjemahkan into action yang lebih konkret dan terukur. Tapi public, private, and people partnership. Kalau dulu memang cenderung bahwa membangun itu ya public private saja. Di Jakarta tidak bisa meninggalkan private. Di Jakarta tidak bisa meninggalkan people. People yang sangat-sangat variatif. Dari segi suku, agama, level semua sangat variatif. Pemerintah jelas terlibat. Pemerintah bukan tanpa masalah, masih ada hubungan antara pusat daerah dengan Jakarta ini. Contoh konkret paling real adalah formula di dalam Undang-Undang khusus DKI Jakarta, Undang-Undang 29 2007. Itu memang harus direvisi. Undang-undang ini tidak mengisyaratkan perlunya perda. Bagaimana undang-undang bisa jalan tanpa perdasus? Satu sisi. Kedua, hubungan pusat dan daerah tidak cukup clear didefinisikan. Contoh infrastruktur, di satu pihak, contoh konkret saja, terminal A, itu menjadi kewenangan pusat di dalam undang-undang secara umum. Tapi di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa terminal tipe A seperti Pulau Gebang, itu nggak bisa dikelola Jakarta tanpa dikelola DKI. Tapi kalau DKI ngelola, invest duit, itu tidak manifold function, melanggar aturan, dari segi akuntabilitas. Jadi APBD tidak bisa masuk Pulau Gebang, contoh konkret, sementara dia membutuhkan investasi daerah. Karena aturannya itu adalah kewenangan pusat. Nah, pusat tidak menangani ini. Sehingga inilah situasi ini yang kita harapkan, maka kekhususan DKI harus didefinisikan, harus direformulasi, kemudian menjadikan posisi Pak Anies Sandi akan lebih mudah ke depan. Saya kira itu ya. Karena memang harus komunikasi yang intens ya antara pusat dan daerah ini, karena saya ingat ketika Jokowi mau maju sebagai presiden mengatakan kalau saya jadi presiden, Ahok jadi gubernurnya akan semakin mudah komunikasinya ini. Nah, ini gubernurnya bukan Ahok nih, bagaimana? Apakah tetap mudah? Mudah-mudahan ya. Saya akan jawab ini.
ngurus negara ini bukan pribadi. Ya, betul. Jadi tidak boleh orang punya preferensi kalau si ini maka lebih mudah daripada yang lain. Jadi menurut saya itu statement yang harus diluruskan dan karena itu siapapun, agama apapun, warna kulit apapun, begitu Anda menjawab publik ini buat masyarakat. Jadi tidak ada selera-selera yang sifatnya pribadi lah. Wah, ini closing statementnya yang mantap ini. Penutup ya karena akan sudah pamit begitu ya. Terima kasih Pak Sudirman Said sudah bergabung bersama kita dan bisa tetap bersama kami ya karena dialog ini tetap masih berlanjut ya hingga pukul 9.30 malam nanti ya. Iya. Kasih gigi 5.